Datangannya ke baris menindaklanjuti laporan saya kepada yang sudah melakukan terlambat. Boleh ke tengah lihat kamera. Mungkin kronologinya seperti apa sih nih Kak kemarin? Kronologinya waktu itu saya lagi di ruangan di mall, terus Pak Odi kebetulan memang di unit, saya kunci dari luar. Biasanya kan kita cuma berdua, karena belum lama perawatnya itu saya pisahin karena saya pikir Pak Odi udah bisa berjalan. Nah, pas saya lagi makan di mall, saya lewat lobby, saya ditangkap security salah satu apartemen di mana kami tinggal. Bu, ada yang mau ketemu siapa? Terus saya bilang ini kan nggak ada Jabri. Terus kedua Pak Odi itu baru keluar dari rumah sakit kemarin, kondisinya masih drop. Jadi saya bilang jangan dulu ketemu siapa. Pada saat mengetahui Claudi keluar dari rumah mungkin seperti apa sih Kak? Mungkin sebelumnya apakah sudah ada bilang ke Kakak? Nah, nggak ada bilang. Nah, terus kan saya langsung, saya pikir pesan saya diindahkan karena harus security. Katanya pas saya lagi pergi makan ke mall, saya balik di unit udah nggak ada Pak Odi. Pintu unit udah terbuka setengah, saya panik, saya taruh makanan di lantai, saya kejar lah security yang dimana sempet nanya tadi kan, saya pikir kan tahu gitu. Akhirnya security-nya bilang nggak tahu apa-apa, terus saya tanya resepsionis nggak tahu apa-apa, terus saya aneh gitu kok nggak tahu. Akhirnya saya bilang tolong dong telepon building manajemen, suruh turun, suruh ketemu saya, jelasin kejadian ini, terus saya pengen lihat rekaman CCTV. Mbak, laporan yang kemarin itu di Polda apa di Mabes ya? Kemarin di Polda Polda atas pengaduannya, atas laporannya. dugaan penculikan tahun orang sakit. Sebelumnya dari kawan sendiri, apakah dia ada masalah dengan orang lain atau seperti apa? Iya, ada. Sebelumnya memang sebelum diculik atau diduga diculik ini, Pak Odi ngelaporin saudaranya perihal penggelapan aset pernikahan kami. Itu juga sama saya dan sama didampingin sama lain. Kenapa bisa sampai dugaan penculikan? Karena berpikir sampai itu? karena itu kan polisi juga yang menentukan itu LP-nya apa, maksudnya pasalnya apa, dan juga dengan disertai barang bukti, rekaman CCTV, saksi-saksi, dan kejadian adegan waktu itu kejadiannya. Dan bahkan kalau sendiri kan tadi bilang ada masalah sebelum pernikahan ini. Nah, mungkin kalau dari yang tersangkut masalah tersebut, apakah Mbak sendiri udah komunikasi sama dia atau seperti apa? Tidak ada komunikasi. Itu maksudnya Mbak nggak mencoba berkomunikasi dengan dia gitu? Dia itu Pak Odi. Yang terkait masalah dengan Pak Odi kan katanya ada masalah kan Pak Odi sebelum. Oh, nomor saya diblok, terus Pak Odi diambil, nomor Pak Odi diambil dari handphone yang Pak Odi di saya gitu kan, terus nomor saya diblok, nggak ada komunikasi. Kak, mungkin dirimu sendiri mengetahui bahwa yang membawa Claudi itu adalah keluarganya mungkin dari mana Kak? Dari rekaman CCTV Mbak. Tapi sebelumnya sempat mengkonfirm juga nggak sih Kak ke pihak keluarganya Pak Odi bahwa benar Pak Odi dibawa atau tidak gitu? Confirm kemana kan nggak ada komunikasi Mbak. Karena sudah diinfokan. Iya, sudah memang tidak ada komunikasi. Yang membawa Pak Odi sendiri siapa? Waktu lihat di CCTV. Waktu lihat di rekaman CCTV, saudaranya, kakaknya, kakak kandung, adik kandung, kakak kandungnya itu sama suaminya berarti sama ipar, itu sama oknum aparat. Yang ngasih akses masuk ke apartemen siapa Mbak? Karena kan itu kan bisa pasti bisa. Iya, makanya saya bilang dikondisikan sama security apartemen. Nah, mungkin dirimu kan sebelumnya kan sempat melapor ke Polda dan sekarang akhirnya melapor ke Barreskrim. Mungkin apakah yang dilaporan di Polda itu masih berlanjut atau memang dilimpahkan ke sini? Laporan di Polda itu sempat terhambat sampai 4 bulan lebih, makanya dilimpahkan di sini atau diambil alih di sini semuanya. Jadi laporan saya itu bukan hanya dugaan penculikan Pak Odi yang orang sakit stroke, tapi ada
laporan dugaan membawa lari anak saya. Kebetulan kan sebelumnya anak saya yang dibawa, dan laporan penggelapan aset. Sudah ada titik terang tadi di Sudah, insya Allah dalam waktu dekat. mana? Iya, sudah diterima semua laporannya, terus lagi dihubungi pihak Polda juga dan keterkaitan Polres di mana saya bikin laporan, dan insya Allah akan dikabarkan. Mbak, kata pihak keluarga, Mbak nggak merawat Pak Odi gimana Mbak katanya? Kalau saya nggak merawat, kan Pak Odi sakitnya stroke Pak. Kalau saya nggak merawat dari awal keluar rumah sakit, Pak Odi udah lewat Pak. Karena kan orang stroke itu kan ada pengentalan darah. Kalau lewat obat pengencer darah lewat Pak. Mbak, pada saat Pak dibawa kan katanya masuk ke dalam apartemen itu. Iya. Nah, itu apakah ada orang lain di dalam masuknya di dalam? Di dalam rumah. Tidak ada. Karena kan Pak Odi sendiri mau bilang stroke yang nggak mungkin memulai itu. Iya, tidak ada. Memang tidak ada, kan saya bilang dari awal. Memang kebetulan pada saat kejadian baru resign yang merawat, bantu merawat, tapi bukan yang merawat totalitas, cuma bantu dorongin kursi roda laki-laki. Gitu. Karena saya pikir Pak Odi udah bisa berjalan walaupun dipapah. Jadi saya latih supaya nggak kursi roda terus. Makanya saya resignin orang itu karena Pak Odi sendiri kan juga apa-apa semua dari saya. Saya pikir buat apa? Karena kalau satu apartemen kan nggak besar ya Pak. Satu ruangan sama orang yang bukan muhrim kan sayanya yang risih gitu. Mungkin semenjak adanya kasus tersebut, apakah dirimu sudah sempat bertemu dengan Pak Odi kembali dan juga anak Pak? Belum. Sempat ketemu di Polda, waktu itu juga saya hubungin Polda, keadaan lagi nggak sengaja saya dapat telepon dari rumah sakit Cipto Kencana kalau Pak Odi ada berobat. Akhirnya saya hubungin Polda dan diambil atau ditangkap di situ semua, terus dia udah ketemu di Polda tapi cuma sebentar. Ketika dirimu bertemu dengan Pak Odi di Polda, mungkin keadaan Pak Odi pada saat dirimu bertemu itu seperti apa sih Pak? Jelas masih lemah, masih kayak robot, kaku badannya, tapi ya alhamdulillah bisa. Mbak, ini kan tadi Mbak bilang berkomunikasi sama Mbak juga aktif segala macam. Ini kan yang ambil Pak Odi ini kan masih keluarga juga gitu kan. Kenapa nggak coba disamperin ke rumah aja? Sudah Pak, sebelum bikin LPK sudah coba sampai ke rumah, saya coba baik-baik. Terus malah saya dapat kekerasan verbal, fisik, maupun apalagi sekarang dapat ancaman mau dibunuh kan karena naik ke media TV gitu. Nah ini cukup juga saya mau nambahin laporannya. Kalau dari mereka mungkin alasannya mengambil Pak Odi itu apa? Kan Mbak sempat ketemu sama Kadal Gubernur soal itu. Untuk ditanyakan juga nggak sih Pak? Karena nggak bisa diajak komunikasi baik-baik. Ya pihak keluarganya Mbak maksudnya. Mereka iya, keluarga Pak Odi tuh kalau ketemu saya maunya kalau nggak nendang, mukul, ya udah nggak baik-baik. Ancaman pembunuhan itu lewat apa disampaikan? Lewat langsung. Disampaikan lewat media TV, sama media TV tayangkan di artikel Dan mungkin di apa sosmednya. faktor dari keluarga dari Pak Odi sendiri memperlakukan tugas seperti itu mungkin apa sih alasannya? Pasti ada faktor yang sampai jadi sampai dan Kalau faktor dari awal memang saya menikah sama Pak Odi, mereka tuh nggak mau Pak Odi nikah karena ada kakak kandungnya Pak Odi di atas Pak Odi persis sama adiknya juga belum nikah sampai sekarang. Jadi Pak Odi itu laki-laki sendiri di keluarganya, sehingga kalau ya logikanya aja kalau laki-laki menikah otomatis kan dia bekerja, hartanya atau pendapatannya juga termasuk pendapatan bersama sama istrinya, jadi mereka nggak bisa seperti itu. berarti ini dalam artian Pak Odi diculik oleh keluarga istri dong. Iya. Nah mungkin sebelumnya ini kan Iya. sempat ada pemberitaan bahwa Pak Odi sudah mulai muncul ke media. Mungkin kakak menanggapinya seperti apa sih Kak? Nah, dan sempat juga di beberapa pemberitaan Pak Odi bilang bahwa dirinya tidak diculik tetapi meminta dijemput oleh pihak keluarganya. Minta dijemput pihak keluarga yang mana saya maksudnya istrinya. Dari pihak adik dan ibu. Oh, sekarang gini Mbak, kalau orang stroke kan ibaratnya udah kayak anak kecil lagi. Saya yang merawat 24 jam dari di rumah sakit sampai pulang sampai diambil sama mereka dengan paksa tanpa sepengetahuan dan izin saya. Jadi otomatis kalau mereka bicara seperti itu atau ada muncul Pak Odi statement seperti itu, namanya orang sakit kan ibaratnya udah nggak sadar sebelum-sebelumnya. Nah ini kan sudah berjalan waktu dari LP-nya itu kan tanggal 16, diculiknya tanggal 6 April. Ini kan udah berjalan hampir 5 bulan, otomatis kan kesehatan juga kan semakin membaik. Otomatis dia nggak tahu atau dia bahkan lupa kejadian yang 5 bulan sebelumnya gitu. Nggak bisa dipegang juga omongannya yang sekarang. Karena orang kan nggak, orang stroke itu tahu lah pasti, semua dokter juga tahu. Apalagi Pak Odi juga masih ada penyumbatan di otak kiri sama otak kecil. Jadi otomatis
dan harusnya dia juga dilakukan evaluasi fungsi luhur sehingga biar tahu kognitifnya itu masih berfungsi 100% apa enggak, tapi udah keburu diambil. Oh, berarti sebelum adanya penculikan ini dari Pak Agus sendiri nggak pernah cerita ke Mbak ya kayak dia mengutarakan untuk pulang ke buat keluarganya seperti apa? Enggak, setahu saya enggak, karena kita baik-baik aja, happy aja, saya rawat dengan baik, beliau juga senang gitu kan, saya rawat sendiri murni gitu, nggak ada bantuan siapapun. Yang harusnya kan pakai bantuan suster, tapi alhamdulillah saya bisa lakuin semua sendiri. Berarti anak juga ikut sama Pak Odi? Anak otomatis ikut karena sebelumnya anak juga udah diambil sama mereka, dan ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Awalnya waktu itu saya kejadiannya lagi kena COVID sama Pak Odi, jadi saya di isolasi mandiri di hotel hampir sebulan. Gak lama setelah itu saya CT-nya naik, Pak Odi kan belum karena dia ada komorbid jantung sebelum stroke nih. Akhirnya ya udah, karena Pak Odi masih sana saya diemin dulu. Anak di situ akhirnya diberi kebebasan, diberi doktrin guru, jalan kebencian ada di situ. Tapi usaha dirimu untuk tetap bertemu dengan anak itu seperti apa sih Kak? Usaha ya harus sebenarnya, cuman karena di sini kan mereka udah nggak bisa diomongin baik-baik, makanya selalu kontak fisik, makanya saya lewat LP ini gitu. Tapi LP-nya tuh mandek di Polres Selatan 4 bulan, pemanggilan saksi biasanya juga baru kemarin, baru 1. Makanya saya udahlah, saya laporin ke Mabes itu dan diambil semua laporan saya. Sempat menanyakan juga nggak sih ke pihak Ya biasa lah gitu kan, jawabannya yang ya begitu lah, sibuk atau udah dijadwalin nih saksi dipanggil, tiba-tiba hari hanya penyidiknya batalin gitu. Itu berarti anak, Usia anak 13 tahun Mbak. berarti anak didoktrin, maksudnya diberi pengaruh negatif. Iya pasti, pertama diberi doktrin buruk, diberi ujaran kebencian sama Tentang ibunya. Mbak berarti? Iya, sama ibunya. Terus anak juga dibebasin mau main jam, kan anak itu lagi bagian-bagiannya Mbak, main motor, ngebut-ngebutan, gaul sama anak geng-geng motor gitu kan. Pulang jam 12, jam 2 malam nggak dimarahin. Nah, sedangkan kan sama saya ibunya nggak bisa. Nah akhirnya di situ diambil hatinya gitu. tapi dirimu tahu bahwa anak perilakunya mulai berbeda itu sejak kapan sih Kak? Anak, sebenarnya anak saya tuh udah mulai diculik mereka di umur 3 tahun. Saya lagi kerja, saya kan dulu juga syuting ya, saya sedih syuting pulang, kalau iklan kan pulang sore. Nah saya datang jam 7 malam, anak saya udah nggak ada, saya datangin ke mereka, ternyata ada di situ. Saya ambil baik-baik, saya dilemparin sepatu, sendal supaya nggak masuk ke rumahnya. Tetap saya nekat, saya mau gendong anak saya dihajar meja. Kayak gitu. Jadi memang mereka tuh, ya maaf aja, saya bukan ngebuka aib keluarga suami saya, karena ini udah fatal juga sih. Anak saya sampai nggak bisa, sampai putus sekolah, bukan nggak bisa lagi. Karena udah 7 bulan berturut-turut nggak masuk sekolah. Aku saya ambil. Berarti sekarang nggak ada Sekarang statusnya udah bukan pelajar, makanya saya sedih banget. Berarti tadi faktor penculikan dari suami ke keluarga itu faktor apa tadi? Penggelapan dana aset. Iya, penggelapan aset pernikahan. Senilai berapa? Nilainya nggak bisa dihitung, Mas. Tapi yang jelas selama Pak Odi dia ambil ini sudah ada pencairan dana, deposito sama obligasi. Kira-kira Nominalnya di atas 2M. Kak, mungkin dirimu sedih nggak sih Kak melihat perilaku anak yang bisa Sedih. dibilang kesayangan Sedih dirimu banget, juga? makanya kalau ngomong anak saya langsung nangis kan. Dia sedih lah. Sampai dampaknya ke anaknya putus sekolah kan kasihan. Pendidikan wajib 9 tahunnya terganggu. Cuma hal kayak gini keserakahan mereka gitu. Kalau saya, ya gimana pun saya juga berhak. Saya seorang istri sah. Gak ada perceraian, gak ada pertikaian. Odi juga saya urus baik-baik. Walaupun stroke gimana, saya rawat baik-baik. Ada saksinya resepsionis, orang building manajemen, apartemen yang orang lain. Belum saksi keluarga, teman kerabat, partner bisnisnya Pak Odi. relasi soal anak, berarti gimana Mbak? Apakah doktrin itu punya pengaruh kayak benci sama ibunya atau Pengaruh, gimana? tapi anak saya semenjak Pak Odi sempat diambil dan mereka dibawa juga ke Polda, anak saya juga ikut. Terus anak saya juga sempat bisa berpikir di situ. Mana yang salah ya? Anak saya pasti tahu ibunya ini tuh zolimi gitu. Kenapa selama ini Mbak diem? Bukan saya diem, 3 tahun. bukan saya diem Mbak. Saya dulu sebelum Pak Odi stroke, saya menghargai suami. Biar gimana pun tuh keluarga suami. Dan kedua, mereka nggak bisa diajak ngomong baik-baik, anarkis. Saya menghindari kontak fisik karena kan badan saya kecil, mereka kan besar gitu. Terus ketiga, saya nggak mau ada masalah sebenarnya. Cuman karena
saya pikir awalnya tadinya mereka kan ada yang nggak nikah tuh 2 orang, ya udahlah berbagi kasih sayang sama ponakan gitu, karena mereka nggak nikah nggak punya anak, tapi ternyata itu modus mereka dari awal. Saya pakai di sini nyesel juga gitu. Tapi kalau boleh tahu apa sih mbak penyebab yang dari awal keluarga nggak Ya, memberikan suka restu dengan- gitu? Ya itu saya bilang, karena Pak Odi itu kan maaf ya tulang punggung keluarga. Masa direbut ya? Mungkin langkah selanjutnya yang akan kamu tempuh seperti apa sih? Ya ini saya lagi menunggu ke Mabes, saya menunggu kabar dari pihak Mabes. Ya, alhamdulillah diterima baik dan cepat diproses. Insya Allah sih cepat. Iya, saya pengadilan agama buat apa? Oh enggak, ya tapi saya terserah Pak Odi sih. Saya niatnya, kalau saya niat berkarya, saya ngapain bikin LP penculikan capek-capek begini Pak. Lagi sampai ke Mabes, langsung aja saya buat cerai. Saya kan nggak ada niat ceraikan atau saya mau diceraikan. Mbak berarti yang soal anak nanti tetap di Polres Matan atau dibawa ke sini juga? Dibawa ke sini semua udah diterima. Pak, mungkin ada yang ingin dirimu sampaikan nggak sih untuk pihak Anak-anak. keluarga Pak Odi dan juga untuk anak-anak ya? Untuk pihak keluarganya Pak Odi, saya tolong untuk anak saya, mohon hati kemanusiaannya, apalagi ada yang seorang istri, seorang ibu, kembalikan anak saya. Apapun masalahnya, anak itu nggak ada masalahnya, anak itu nggak tahu apa-apa, anak itu jangan jadi korban. Apalagi itu anak satu-satunya kami, masa depannya saya juga kalau anak itu masa depannya rusak, apalagi sampai terdampak sekolahnya. Kasihan, dan dia sekarang depresi. Kalian tolong jangan egois, pikirin perasaan anak itu, masa depan anak itu. Jangan mikirin perasaan atau kemauan kalian. Kalau ngomongin soal harta kan kembali, ini kan saya istri sah, biar gimana pun saya masih ada hak.